Selamat sore para pemirsa sekalian. Salam jumpa kembali dengan Om Pas, ocehan mantan polisi anti suap. Sore ini kita akan meneruskan pembahasan masih berkisar pada tragedi di rumah Sang Jenderal Duren 3, di mana sinetronnya sudah hampir finish ya. Maka kemarin di POP saya sampaikan mengenai resume kejadiannya. Nah, ini juga merupakan resume dari kejadian. Barangkali para pemirsa yang belum mengikuti kejadian dari pertama sampai akhir, maka di sini saya akan membahas mengenai 90 korban tragedi atau jebakan sinetron Duren 3. Jadi di sini akan saya urutkan korban-korban yang berjatuhan dari tragedi di rumah Sang Jenderal itu. Kejadiannya itu kan dulu kan diberitakan ya oleh Penmas Polri bahwa telah terjadi percobaan pelecehan dan penodongan kepada Ibu Putri oleh supirnya Brigadir Y, dan kemudian Ibu Putri teriak, kemudian Brigadir Y keluar dan ditanya oleh Baradae yang turun dari tangga, tapi malah membalas dengan tembakan tor gitu. Dibalas dengan Baradae sehingga Brigadir Y meninggal. Itu berita yang tersiar. Dan berita itu kejadiannya tanggal 8, tetapi baru diekspos atau dirilis oleh Karopenmas Polri pada tanggal 11, hari Senin. Jadi 3 hari berikutnya. Dan tentunya kejadian ini menjadi sangat viral karena penuh dengan kejanggalan. Saat itu dari POP menyampaikan ada 30 kejanggalan. Dan karena beranak pinak maka menjadi 90 kejanggalan. Di antaranya kejanggalannya adalah pertama, rilisnya terlambat 3 hari, kejadian tanggal 8 baru dirilis tanggal 11 atau hari Senin. Yang kedua, di dalam rilis tersebut langsung disimpulkan bahwa kejadiannya adalah itu tadi, percobaan pelecehan, kemudian terjadi tembak menembak, dan Brigpol Y itu dinyatakan meninggal karena tembak menembak dari Baradae yang dianggap membela diri. Nah, tentunya kesimpulan yang sangat cepat dan kemudian cerita yang tidak masuk akal itu menimbulkan kejanggalan publik sehingga bertanya-tanya. Bahkan ketika jenazah dikirim hari berikutnya ke keluarganya, sana keluarganya kaget karena tidak boleh membuka peti, dan kemudian ternyata mendapati lukanya seperti itu, sehingga menuduh bahwa anaknya bukan tembak menembak tetapi telah difitnah, telah dibunuh, dianiaya, bahkan dibunuh dengan rencana, tetapi dikabarkan sebagai penjahat yang akan menodong Ibu Putri. Akibatnya dari pihak keluarga tidak terima dan melapor balik kepada polisi dengan laporan bahwa anaknya itu adalah dianiaya, dibunuh, dan direncanakan. Dan masih banyak lagi tuntutan yang lain. Nah, belakangan baru terkuak bahwa ternyata kasusnya adalah bukan tembak-menembak. Tetapi Bapak Kapolri sudah mengumumkan, ya kira-kira baru seminggu yang lalu kan, bahwa kasusnya yang sebenarnya adalah terjadi kejadian pembunuhan yang direncanakan oleh Bapak Sambo bersama anak buahnya, ajudan, beberapa ajudannya, terhadap Brigadir Y, akibat Bapak Sambo sangat tidak menerima kehormatan atau martabat keluarganya diinjak-injak oleh Brigadir Y, sehingga ketika pulang dari Magelang sudah direncanakan akan dibunuh. Dan kemudian dilakukanlah pembunuhan itu di rumah Duren 3, di mana pembunuhan itu dilakukan oleh Baradae karena atas tekanan daripada Bapak Sambo. Dan kemudian setelah Baradae menembak, Brigadir Y meninggal, kemungkinan Bapak Sambo juga ikut menembak karena sangat emosinya, dan itu disaksikan oleh 2 ajudan yang lain, yaitu Kuat dan Brigadir RR. Itu baru terkuak sekitar sekitar 2 minggu yang lalu ya. Kemudian dan tanggal 8 Agustus menjadi lebih
terang benderang setelah Bapak Sambo dinyatakan sebagai tersangka dan kemudian disertai dengan pengakuan dari Bapak Sambo bahwa dialah yang bertanggung jawab atas semua kejadian itu, mulai dari perencanaan sampai dengan rekayasa untuk menutup-nutupi kejadiannya itu dengan melibatkan kurang lebih 30 anggota yang ada di bawah pimpinannya, dipanggil, kemudian disuruh menghilangkan barang bukti, merubah TKP, menyopot CCTV, dan sebagainya. Itulah kejadiannya ya. Jadi dari kejadian itu, maka publik bertanya-tanya terus, dan kemudian menjadi viral, dan akhirnya baru beberapa hari yang lalu sudah dinyatakan bahwa berkasnya untuk yang Pak Sambo berikut dengan 4 orang pembantunya yang melakukan rencana pembunuhan itu sudah dikirim ke kejaksaan, dan ditambah gongnya lagi, Ibu Putri ditetapkan sebagai tersangka yang ikut serta di dalam perencanaan pembunuhan itu. Dan itu merupakan suatu kejutan ya bagi POB, karena waktu itu POB tidak menduga bahwa Ibu Putri itu sebetulnya kok sepertinya hanya sebagai korban, ternyata dia juga ikut serta di dalam perencanaan pembunuhan itu. Demikian kira-kira singkat kasusnya ya. Jadi kasus yang heboh itu tadi lama sekali tidak terungkap, tapi kemudian baru sebulan kemudian terungkap ya, karena itu tadi pertama kali kejadiannya mau ditutup-tutupi oleh Pak Sambo dengan merusak TKP, dan kemudian segera diketahui, dan itulah terjadi peristiwa yang sesungguhnya, dan sekarang berkasnya sudah dikirim ke kejaksaan. Adapun korban-korbannya, kalau menurut catatan saya nih, ada kurang lebih sampai 91 orang. Di samping korban institusi yang kemarin saya sampaikan di dalam POP, yaitu polisi sendiri udah babak belur, kemudian Komnas HAM kecebur, dan Kompolnas kecebur, dan Komnas HAM kesandung, kira-kira gitulah. Nah, ini yang saya rinci adalah perorangannya. Korban nomor 1 adalah Brigadir Yosua, karena waktu itu kan di TKP sudah meninggal, dan didalilkan waktu itu kan tembak menembak. Ternyata dia adalah mati terbunuh karena pembunuhan yang direncanakan, yang melaksanakan adalah Baradae di bawah tekanan Pak Sambo. Kemudian Pak Sambo menambahi dan disaksikan oleh Brigadir RR dan Pak Kuat. Itu kurang lebih singkatnya itu Brigadir Yosua. Korban yang berikutnya adalah Baradae, karena Baradae waktu itu kan ditumbalkan, disebutkan bahwa dia itulah tembak menembak membela diri, tapi ternyata kan terungkap pengakuan daripada Baradae yang bolak-balik akhirnya mengaku bahwa dialah yang menembak karena saya dipaksa oleh di bawah todongan Bapak Sambo, sehingga dia melakukan penembakan 4 kali. Ini terkuak dari ceritanya Bapak pengacara yang gondrong itu, yang dia menceritakan di sana sini, sehingga akhirnya polisi nggak bisa menutupi itu. Korban berikutnya adalah 31 anggota BRIMOB ataupun polisi di bawah pimpinan Bapak Ferdi Sambo yang disuruh membersihkan TKP. Nah, itu waktu itu diumumkan ya, begitu Baradae diumumkan sebagai tersangka, ditambah dengan 31 orang yang diduga istilahnya waktu itu pakai tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dia dikenakan kode etik. Nah, ini pengumuman yang kode etik ini yang kemudian menimbulkan tanya-tanya publik gitu ya, apa itu kode etik? Padahal itu sebetulnya singkatnya itu adalah anggotanya Pak Sambo yang dikerahkan oleh Pak Sambo untuk menutupi TKP itu, sehingga dia dianggap melanggar disiplin, tapi sebetulnya bukan melanggar disiplin saja, tapi juga melanggar pidana. Karena kalau menghilangkan barang bukti dan kemudian mengaburkan kejadian itu termasuk pelanggaran pidana. Nah, 30 orang itu korban ya pertama kali. Kemudian kemarin kan berkembang menjadi tim sus sudah meriksa 98 orang kan gitu. Di antaranya itu yang termasuk yang 31 itu ada yang diamankan ataupun ditahan di BRIMOB, ada di Bareskrim, ada yang itu kira-kira gitulah. Jadi sudah ada 93 orang. 83 orang itu korban yang masuk menjadi
tersangka akibat terseret oleh Pak Sambo, yaitu untuk membersihkan TKP itu ya, sehingga mereka nanti porsinya macam-macam itu. Belum tentu semuanya bisa dihukum, tapi sesuai dengan porsi peranan mereka itu di dalam membersihkan TKP itu. Ada yang ringan mungkin kalau tadinya hanya sebagai sopir ambulan atau hanya ikut-ikut memasang jaga-jaga di depan. Ada juga yang berat kalau sampai merusak TKP, menghilangkan barang bukti dan sebagainya itu. Nah, korban berikutnya setelah Barada E dan 31 orang tadi itu adalah Brigadir RR, karena itu dianggap menyaksikan dan mungkin juga ikut merencanakan sebelum terjadinya pembunuhan itu. Juga Kuat, Bapak Kuat itu sopirnya, dan mereka itu adalah peranannya adalah melihat, menyaksikan terjadinya pembunuhan itu, dan mungkin juga ikut merancang pembunuhan itu yang dirancang di lantai atas di rumah Duren 3 itu. Kemudian ada lagi nih, Fahmi, yaitu staf ahli atau penasihat ahli Kapolri, di mana dia dengan bangganya pertama kali memberitahu bahwa sayalah yang membuat kronologi kejadian itu atas didiktikan oleh Pak Sambo dan kemudian dibacakan oleh Karopenmas yang pada hari Senin tanggal 11 itu. Sehingga itulah yang menimbulkan kehebohan karena itu diduga bahwa itu rekayasa. Akhirnya Pak Fahmi pun jadi tenar ya. Dia banyak dikejar orang karena itu dianggap sebagai ikut-ikut dalam merencanakan. Dan ternyata memang di samping dia ikut membacakan kronologi itu, dia juga menyebarkan itu berita-berita yang mengkonter berita-berita yang menyudutkan Pak Sambo. Rupanya dia karena ini temannya Pak Sambo ini. Jadi dia membacakan kronologi itu juga karena kedekatannya ya. Walaupun dia penasihat ahli Kapolri, tapi dia membacakan itu di luar tugas daripada penasihat ahli. Sehingga waktu itu didaulat oleh teman-teman dari penasihat ahli untuk dia segera keluar dari situ. Karena tadinya disuruh mengundurkan diri, nggak mau. Akhirnya setelah kita ancam harus keluar, akhirnya dia mengundurkan diri pas dengan pengumuman Bapak Ferdi Sambo dinyatakan sebagai tersangka itu. Itu Fahmi, dan kemudian masih dituntut itu bahwa dia harus diperiksa nanti untuk itu membuat skenario ataupun kronologi itu dengan dugaan mungkin dia ikut juga merencanakannya, tapi kita nggak tahu ya. Tapi itu nanti pasti dia akan diperiksa untuk tindakannya itu. Itu kemudian ya, dan kemudian yang terakhir ini Ibu Putri. Ibu Putri kan tadinya kan kita pikir ya, dia itu hanya sebagai korban daripada Pak Sambo. Karena Pak Sambo kan merasa harga dirinya, martabat keluarganya dirusak oleh Brigadir Y, sehingga dia dengan kalapnya membunuh itu. Dan waktu itu memang Ibu Putri itu ada di tempat TKP. Dan waktu itu selama itu kan masih diperlakukan sebagai saksi. Cuman sebagai saksi dia kan dipanggil oleh FPK kan nggak mau datang, gitu. Sehingga sampai 1 minggu nggak ada. Gitu. Akhirnya sementara kasus itu sudah pada ngaku semua, Pak Sambo udah ngaku bertanggung jawab atas tindakan itu. Sementara ini Bu Putri masih belum bisa diperiksa karena katanya sakit. Tapi kemudian ketika Pak Sambonya ditahan di Brimob, ibu itu keluar mau nyambangin atau apa, akhirnya kan jadi pertanyaan publik gitu. Loh, ini orangnya sakit apa menyakit apa gitu. Akhirnya dari pihak korban dan publik juga masih menanyakan, walaupun Pak Sambo sudah menyatakan ya bahwa dirinya bertanggung jawab untuk itu dan motifnya adalah untuk karena sangat emosinya itu, karena harkat dan martabat keluarganya diganggu. Ternyata publik masih mendesak dan tim khusus masih melakukan pelacakan ke Magelang, karena di situ didalilkan yang dulunya itu percobaan pelecehan dan penodongan itu terjadi di Ruan 3, tapi ternyata itu diawali dari peristiwa di Magelang, di mana di sana juga peristiwa pelecehan juga katanya itu oleh Brigadir Y itu, di mana ketahuan oleh Kuat, kemudian dia merasa terancam, sehingga maka dalam perjalanan dari Magelang sampai Jakarta itu kan si Bapak Brigadir Y itu kan mengirim HP ke pacarnya itu bahwa dia terancam akan dibunuh oleh Kuat. Ternyata tadi Pak Komnas HAM menerangkan yang dimaksud Kuat itu adalah Kuat. Ya, Kuat itu supirnya Pak Ibu Sambo itu. Jadi intinya Pak Brigadir Y itu sudah ketakutan sejak dari Magelang.
Tapi dulu kan pihak pengacara kan menuduh itu bahwa itu dia aniaya mulai sejak dari Magelang sampai ke Duren 3. Nah, Komnas HAM kan waktu itu mengumumkan dari potongan-potongan video yang dari Magelang sampai ke Jakarta itu ternyata Brigadir Y masih hidup. Nah, itu kan membantah daripada tuduhan para penasihat penasihat hukum dari pihak korban, karena dia kan mendalilkan bahwa itu dianiaya dari sana, dan kemudian sehingga TKP-nya mulai dari Magelang sampai ke Jakarta kan itu. Jadi itulah. Kemudian lagi mengenai visum juga kan, waktu itu kan visum karena dianggap itu Brigadir Y itu dianiaya dan sebagainya. Kemudian kan itu minta digali ulang kan itu. Akhirnya digali ulang. Dan baru diumumkan tadi kan, seperti prediksi POP yang dulu bahwa hasil daripada gali ulang itu pasti akan mengecewakan publik, karena itu masih akan sama dengan hasil otopsi yang pertama. Ya sayangnya dulu kan otopsi pertama kan belum pernah diumumkan ya itu ya, sehingga publik tanya-tanya terus. Dan ternyata kan benar kan, tadi diumumkan ternyata apa? Ya memang luka-lukanya itu hanya luka tembak dan tidak ada aniaya. Itu disampaikan oleh dokter forensik yang independen ya, karena waktu gali ulang 2 itu kan disaksikan oleh 7 dokter yang independen, termasuk perwakilan dari keluarganya sendiri. Jadi kira-kira itu. Jadi intinya adalah tuduhan dari advokat keluarga itu tidak semuanya terbukti ya, ada yang tidak terbukti. Tapi dengan tidak terbuktinya itu kadang-kadang menimbulkan kebencian kepada yang mengumumkan. Contoh itu waktu itu Komnas HAM mengumumkan itu yang menyangkal bahwa Brigadir Y masih hidup. Nah, itu publik sudah kecewa kan, bahwa itu nggak percaya pada Komnas HAM. Bahkan Kompolnas yang lebih konyol lagi itu Pak Beni itu, ini korban itu juga Pak Beni itu, Kompolnas itu menurut saya juga jadi korban dari kasus ini, tragedi ini, karena beliau waktu itu kan pada hari Senin itu dia mendampingi pengumuman terjadinya kejadian itu. Kemudian atas kejadian itu kemudian Kompolnas kan ngecek ke Polres, apakah benar itu lukanya begini, apakah benar itu. Ternyata di dalam rilis tanggal 12 itu Pak Beni kan seakan-akan jadi corong polisi, ditanya, iya enggak itu benar kok, itu memang orang itu tangannya yang katanya putus ternyata enggak. Kemudian ada luka dari kepala itu ada karena pecahan dan sebagainya itu. Intinya Pak Beni waktu itu menerangkan dari apa yang diterima anggotanya ngecek ke Polres, ternyata Polresnya yang bohong waktu itu kan gitu. Nah itu jadi korban, malah jadi korbannya dia diusulkan suruh copot lah gitu. Itulah, ini saya anggap ini sebagai korban juga kan daripada ini. Jadi kalau di total itu tadi ada 98 itu yang jadi korban itu. Nah, terus di belakang para korban ini ya, ini ada juga mencuat itu yang diusulkan menjadi pahlawan. Ya, ini yang nomor 1 dulu Baradae itu pernah oleh advokatnya diusulkan menjadi pahlawan karena dia kan membela majikannya yang waktu itu habis mau dicoba dilecehkan dan kemudian ditodong keluar, dia ditembak, dia bela diri kan. Jadi dia waktu itu oleh advokatnya mengusulkan supaya itu dianggap sebagai pahlawan. Wah, tadi diprotes oleh advokatnya dari korban. Wah, itu nggak benar, itu kurang ajar, berarti menghinakan kami dong, katanya gitu. Sementara kan klien kami kan itu kan bukan seperti yang dituduhkan seperti itu, bukan penjahat gitu. Itulah. Jadi usul jadi pahlawan untuk Baradae yang diajukan oleh advokatnya waktu itu belum sampai diusulkan tapi udah gagal. Jadi nggak jadi itu Baradae itu jadi pahlawan. Tapi kalau kajian POP ya, itu Baradae itu patut jadi pahlawan juga. Pahlawan kejujuran. Karena dia yang pertama kali lah dia ngomong itu apa yang terjadi sebetulnya kan. Dan dia juga pahlawan pengungkap kasus ini. Kalau nggak ada dia ngelapor, mengaku, wah ini kasus ini bisa berlarut-larut ini. Gitu. Jadi dia pahlawan kebenaran dan juga pahlawan kejujuran lah. Bukan kebenaran ya, kejujuran lah. Tapi dia juga jadi korban kan gitu sampai sekarang gitu. Nah, tinggal nanti lihat nanti dia tuh apakah memang betul nembaknya itu dipatahkan Pak Sambo apa enggak. Kalau dia bisa membuktikan mungkin dia akan lolos. Tapi kalau tidak, ya dia ikut merencanakan dan ikut membunuh itu. Itu kurang lebih ya. Terus kemudian yang diusulkan jadi pahlawan juga, ini nih, Brigadir Y kan itu
pihak korban karena sangat tidak terimanya diperlakukan tidak adil. Itu Brigadir Y itu adalah andalan keluarganya, baik sekali. Kok mudah-mudahan tiba-tiba tanggal 11, tanggal 9 itu dikirimkan menjadi mayat, dan dikabarkan dia adalah penjahat yang tadinya mau menodong dan mau melecehkan ibunya itu kan dia tidak terima itu. Anak saya ini betul-betul pahlawan. Nah, kemarin ada kan rame-rame Bu Irma itu, dia diusulkan menjadi pahlawan yang gugur dalam rangka perbaikan citra polisi. Wah, bagus sekali kayak gitulah. Ya, jadi sampai sekarang juga ajurannya Pak siapa tuh, saya lupa namanya, itu juga terus menggebu-gebu kan, ini pokoknya polisi harus minta maaf pada kami dan anak saya itu patut menjadi pahlawan gitu, kira-kira gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti itu ya terkabul aja itu, paling tidak di memori para publik itu sudah mengakui bahwa dialah pahlawan yang gugur di dalam peristiwa tragis yang berkaitan dengan perbaikan citra polisi. Karena kan habis kejadian ini kan wah ribut itu, polisi patut direformasi total lagi gitu kan. Tapi intinya adalah ini momen untuk memperbaiki keburukan polisi yang selama ini terselubung dan baru terkuak ternyata kayak gitu. Sampai tadi malam kita talkshow juga dengan para pengamat itu, terutama dari Kompolnas itu, saya katakan bahwa kasus ini sebetulnya kasus simpel ya tadinya, karena kemarahan Pak Sambo itu menembak, kemudian dia di luar kendali dan terjadi itu, tapi kemudian dia ada niat untuk menutupi kejadiannya, akibatnya seluruh polisi terseret seakan-akan berbuat seperti itu, menutupi kejadian kan gitu. Tapi kan enggak, sebetulnya kan yang menutupi tadinya Pak Sambo, tapi waktu itu sudah ketahuan dan sekarang polisi sudah lurus akan memproses itu semua. Dan sekarang alhamdulillah kasusnya yang Pak Sambo CS itu sudah maju ke jaksa, kemudian tinggal ibu ini juga jadi tersangka, pasti dalam waktu singkat juga bisa diberkas, dan kemudian yang 31 kemudian membengkak menjadi 83 tadi kan sudah diperiksa itu, pasti nanti akan dipilah-pilah mana masuk pidana, mana yang tidak gitu. Itu nanti juga akan selesai. Jadi kasus ini kira-kira akan segera selesai ya. Tapi buntutnya adalah pasti sorotan dari para politisi bahwa polisi memang perlu direformasi, karena ternyata menunjukkan bahwa sekarang ini menunjukkan masa Pak Sambo kayak gitu bisa diangkat menjadi pemimpin gitu, track recordnya kan nggak ada katanya gitu, semalam dibahas gitu. Inilah momen ini dijadikan betul-betul momen yang penting bagi polisi untuk perbaikan polisi. Terakhir saya ingin menyampaikan juga, Pak Sambo itu juga sebenarnya juga pahlawan juga, karena dia kan merasa harga diri, harkat dan martabat keluarganya, sehingga dia mempertahankan itu, dia melakukan pembunuhan itu. Dia mungkin mengaku dirinya pahlawan ya, tapi kalau sama umum ya pasti nggak diterima lah. Dia dikutuk lah, itu penjahat yang sadis dan sebagainya kayak gitulah. Itulah kira-kira ya. Jadi cerita-cerita tambahan ini, cerita mengenai 90 daftar 90 korban dari tragedi Duren 3 itu ya. Memang yang saya sampaikan itulah begitu posisinya, dan mudah-mudahan ini menambah pengetahuan pada bapak-bapak atau ibu-ibu atau pemirsa sekalian yang bisa mengikuti kejadian ini dari pertama sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih atas ikutnya diskusi ini. Kita sampai ketemu di dalam podcast Om Pas selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share-nya ya. Dah.